Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, ada banyak hal yang kita alami, baik itu kekecewaan, pergumulan hidup yang berat, kehidupan keluarga yang kurang harmonis, ataupun cibiran, ejekan, bahkan hujatan orang lain atas kehidupan kita. Dalam menghadapi itu semua, kadang kita merasa lelah, capek, sedih, bahkan merasa ketakutan, yang akhirnya membuat kita frustasi dan merasa tidak ada lagi pengharapan. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk tidak takut, khawatir, gemetar dalam menghadapi segala persoalan di dalam hidup ini. Firman Tuhan yang disampaikan Yesaya kepada Raja Hizkia untuk tidak takut menghadapi raja bangsa Asyur, yakni Sanherib. Ketika Raja Sanherib mengirim utusannya, melemahkan Raja Hizkia dan memaksanya untuk menyerah dengan perkataan yang menghujat Allah yang hidup dengan berkata, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Itu bisa kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 35. Perkataan Raja Sanherib ini telah membuat hati Raja Hizkia gemetar, sehingga ia menggoyangkan pakaiannya dan masuk ke rumah Tuhan. Melalui utusan Raja Hizkia, Yesaya menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang engkau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Tuhanlah yang memberi hukuman sebab ia telah mencela namanya yang kudus. Benar bahwa hukuman Allah berlaku. Suatu malam keluarlah malaikat Tuhan dan membunuh 185.000 prajurit Asyur. Keesokan pagi tampaklah semuanya sudah menjadi bangkai. Apa yang terjadi terhadap Raja Sanherib, raja orang Asyur? Ia mati dibunuh dengan pedang oleh anak-anaknya sendiri. Itulah yang terjadi kepada orang yang sombong, yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang menghujat Allah. Melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk selalu berserah diri kepada Tuhan dalam setiap persoalan yang kita alami. Apapun yang menjadi permasalahan kita, ketakutan kita, kita serahkan di hadapan Tuhan. Masuklah ke dalam rumahnya dengan segala kerendahan hati. Kita menyampaikan pergumulan kita di dalam doa. Percayalah, ia akan memberi kita kekuatan dalam melewati masa-masa sulit dalam hidup. Ialah yang bertindak untuk menolong dan melepaskan kita dari setiap ketakutan kita. Jangan mengandalkan apapun dalam hidup ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, apalagi menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, dan akhirnya melupakan Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam hidup. Jangan takut dalam menjalani permasalahan hidup ini, sebab Tuhan yang menyertai, menolong, menjaga, dan memberkati hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Dan berikanlah hati kami
untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Janganlah kami mengandalkan pikiran kekuatan kami dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami mengandalkan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Untuk masuk ke dalam rumah-Mu yang kudus. Untuk menyampaikan setiap pergumulan kami dengan segala kerendahan hati melalui doa. Kami percaya bahwa Engkau yang menolong, menjaga, dan berkati kami. Serta Engkau yang memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Sehingga kami beroleh hati yang penuh kedamaian dan tentram. Karena kami kuat, sebab Tuhanlah yang menjaga, memberkati hidup kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.